Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelina Surat dengan NIM 20.01.07.0068 kelas 5B. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan kasus pertama, yaitu kasus tentang mengungsinya Rohingya dari negara Myanmar ke negara Indonesia. Video ini untuk ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pancasila yang diasuh oleh dosen Fadil Masud, SOS MHum. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa arti dari Rohingya itu sendiri. Jadi, Rohingya ini adalah kelompok etnis dan kelompok etni religius yang sebagian besar itu mereka tinggal di negara Rakhine atau sebelumnya itu dikenal sebagai Arakan, tepatnya di negara Myanmar. Mereka ini memiliki identitas etnis yang berbeda dan mayoritasnya mereka meluk agama Islam. Orang-orang Rohingya ini mereka juga menghadapi diskriminasi dan persekusi di negara Myanmar sehingga mendorong mereka mau tidak mau harus mengungsi dan mencari suaka di negara-negara tetangga, tepatnya negara Indonesia juga. Yang berikut, saya juga akan menjelaskan sedikit sejarah singkat kedatangan Rohingya ke Indonesia. Jadi, kedatangan Rohingya ke Indonesia itu bermula dari adanya konflik yang terjadi di negara Myanmar sehingga mereka didorong untuk mengungsi di negara-negara tetangga. Karena adanya konflik yang terjadi di Myanmar seperti kelompok etnis minoritas Muslim, sehingga mereka melarikan diri dari kekerasan dan diskriminasi di negara asal mereka, yaitu di negara Myanmar. Saat kapal-kapal pengungsi Rohingya merapat ke perairan Indonesia, pemerintah dan lembaga kemanusiaan memberikan respon dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan juga tempat penampungan, seperti di kasus mereka diberi makanan, diberi buah-buahan seperti semangka, dan tempat tinggal sekalipun. Namun sangat disayangkan, kita tahu sendiri di negara kita sendiri, negara Indonesia, masih banyak rakyat golongan kecil, rakyat golongan bawah yang kelaparan di luar sana, tetapi pemerintah tidak memperhatikan sama sekali. Mereka lebih memperhatikan orang-orang yang datang dari negara-negara lain. Kita juga sendiri tidak tahu, mungkin mereka itu kan kita tahu pertama itu mereka kan sudah mendapatkan konflik yang terjadi di negara lain sehingga mereka diusir dari negara itu untuk datang ke negara lain. Jadi kita tidak tahu, mungkin masalah itu nanti berlanjut terus di negara kita atau tidak. Mungkin kedepannya baru kita tahu lagi. Jadi dari hal ini yang menjadi tantangan muncul dalam mengelola dampak sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Namun juga terlihat semangat gotong royong masyarakat Indonesia yang membantu para pengungsi dari Myanmar ini. Jadi diskusi pun muncul mengenai tanggung jawab bersama dan perlunya kerjasama internasional dalam menangani krisis kemanusiaan. Meskipun kontroversial, kedatangan Rohingya ke Indonesia itu menciptakan peluang untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan itu dan solidaritas di tengah tantangan global yang semakin pesat. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan itu, apakah kedatangan Rohingya itu dia bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila atau tidak?
kalau secara langsung itu dia tidak ya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, karena Pancasila itu dia menganut prinsip-prinsip, diantaranya prinsip kemanusiaan, yang mana itu kita lihat sendiri dalam Pancasila, yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita itu mempunyai jiwa kemanusiaan, jiwa untuk membantu sesama yang sedang kesusahan, tetapi kita juga harus memilih. Jangan sampai yang kita bantu itu nanti yang akan menyusahkan kita. Yang kedua, nilai persatuan. Nilai persatuan ini dia tercermin dalam Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dan yang terakhir itu keadilan. Keadilan ini dia termuat dalam Pancasila, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, implementasi dari nilai-nilai tersebut bisa menjadi kompleks tergantung pada perspektif dan kebijakan pemerintah. Jadi, Pancasila itu dia sangat menekankan pada aspek kemanusiaan dan memberikan dasar untuk menangani krisis kemanusiaan seperti kedatangan pengungsi Rohingya ini dari negara Myanmar dengan penuh empati dan kebijakan yang sesuai. Dengan penuh empati ini, misalnya empati dari pemerintah kita yang mana mereka membantu para pengungsi itu dengan memberi makanan, memberikan tempat tinggal, enak sekali ya. Oleh karena itu, penanganan kedatangan Rohingya seharusnya mencerminkan semangat keadilan dan persatuan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Jadi kita ini harus mengikuti prinsip-prinsip dalam nilai-nilai Pancasila kita, karena Pancasila itu menjadi dasar dari negara kita sendiri. Namun setelah kita lihat dari nilai-nilai Pancasila, kita lihat juga peraturan dari Bapak Presiden kita, yaitu Joko Widodo, tentang penanganan pengungsi dari negara lain masuk ke negara Indonesia. Jadi seperti aturan yang dibuat oleh Bapak Joko Widodo tentang peraturan nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi pada tanggal 31 Desember di tahun 2016 lalu. Itu dia berbunyi tentang regulasi mengatur penanganan pengungsi yang datang dari luar negeri ke negara kita. Jadi pengungsi yang dimaksud oleh Perpres ini adalah orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena ketakutan yang beralasan terhadap persekusi berbasis ras, suku, agama, kebangsaan, dan juga pendapat politik yang berbeda. Jadi dia berkaitan dengan keberagaman yang berada di Indonesia. Jadi apalagi kita tahu sendiri Indonesia ini kan negara majemuk, negara yang memiliki multikultural yang berbeda-beda, yaitu mulai dari ras, suku, agama, dan juga pendapat kita juga pasti berbeda-beda di setiap orang. Tidak mungkin pendapat saya sama dengan pendapat dari teman yang lain. Selanjutnya dalam peraturan Perpres ini juga yang masuk dalam kategori orang-orang mengungsi ini adalah orang-orang yang merujuk pada pasal 9 dalam Perpres ini. Dia yang terus dalam pengungsi itu yang ditemukan dalam keadaan darurat. Dari keadaan darurat ini seperti mereka itu berada di dalam kapal yang akan tenggelam atau yang mau tenggelam, kapal itu mau tenggelam, jadi harus segera dipindahkan ke kapal penolong. Jadi pengungsi tadi juga wajib dibawa ke darat jika keselamatan nyawa mereka itu terancam. Peraturan Perpres ini juga mengatur lembaga yang bertugas ya. Jadi kalau sudah ada peraturan pasti ada lembaga yang mengatur peraturan tersebut, yaitu peraturan Perpres ini yang bertugas itu adalah orang-orang seperti Basarnas. Basarnas ini yaitu operasi pertolongan yang melibatkan TNI, Polri, Menteri Perhubungan, Bakamla, dan organisasi non-kementerian di bidang serupa.
setelah operasi penyelamatan dan pertolongan yang telah dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 9 huruf D, yang dimaksud dengan orang asing yang diduga pengungsi perlu dibawa ke rumah detensi imigrasi atau kantor imigrasi setempat. Disitulah para pengungsi tadi akan menjalankan pemeriksaan identitas. Oke. Jadi kalau merujuk pada pasal 9 huruf D ini, kalau orang asing itu datang ke negara kita harus bawa ke tempat atau kantor imigrasi. Tapi setelah kita bawa mereka ke imigrasi itu, kita harus melakukan pemeriksaan identitas dulu. Jangan sampai itu palsu atau mungkin itu buat-buatan. Jadi kita harus memeriksa identitas mereka dulu baru kita terima. Jangan asal terima. Kalau tidak, nanti salah, resiko tanggung sendiri. Yang berikut pasal 24. Pasal 24 dari peraturan presiden juga tentang mengungsi ini, dia mengatur terkait dengan pejabat rumah detensi imigrasi bekerja sama juga dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mana pemerintah daerah ini dia harus menempatkan pengungsi yang ditemukan di penampungan atau akomodasi sementara. Selanjutnya terkait dengan tempat penampungan itu seperti diatur di dalam pasal 26, harus dekat dengan fasilitas kesehatan dan ibadah, berada di satu kabupaten atau kota dengan rumah detensi imigrasi atau rumah tempat tinggal dari orang-orang yang mengungsi, dan juga memiliki kondisi keamanan yang mendukung. Selanjutnya untuk lebih rincinya terkait dengan analisis kedatangan Rohingya sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Itu saya akan menganalisis kedatangan Rohingya itu ke Indonesia itu menggunakan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Yang pertama itu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa ini jika dikaitkan dengan kasus dari mengungsinya Rohingya dari negara Myanmar ke Indonesia, ya, jadi kedatangan Rohingya itu dianalisis untuk sila pertama, dia melibatkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sejalan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu mengakui kedatangan Rohingya sebagai tindakan kemanusiaan, tindakan saling prihatin terhadap orang-orang lain di negara-negara lain. Itu sila-sila kemanusiaan, jadi sesuai dengan sila kedua kita yang mendorong perlakuan adil dan beradab terhadap sesama manusia. Tapi kita tahu sendiri di negara kita sendiri kita tidak dilakukan secara adil, ya. Tidak dilakukan secara kemanusiaan. Masih banyak orang di luar sana yang ditindas-tindas, tidak diperlakukan secara beradab. Yang berikut sila ketiga. Sila ketiga dia berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi Persatuan Indonesia ini, kalau penanganan kedatangan Rohingya itu harus diarahkan pada menciptakan persatuan dan kesatuan dengan negara Rohingya di tengah keberagaman yang ada. Jadi kalau kita terima Rohingya ini berarti kita menerapkan sikap persatuan dan kesatuan sesuai dengan keberagaman yang ada, ya, karena dari Rohingya juga mereka sebagian besar memeluk agama Islam. Pasti kita punya kebudayaan dengan mereka juga berbeda. Yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi keputusan pemerintah terkait dengan penanganan kedatangan Rohingya ke Indonesia itu mencerminkan hikmat kebijaksanaan yang melibatkan perwakilan masyarakat. Jadi perwakilan masyarakat itu misalnya masyarakat yang mau menampung orang-orang dari Rohingya ini atau memberi makanan tadi, memberikan tempat tinggal. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlakuan terhadap Rohingya sesuai dengan sila kelima itu yaitu mencerminkan semangat keadilan sosial, yaitu memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi, ya. Kalau dilihat dari nilai Pancasila semuanya termasuk di dalam, tetapi hanya saja kita harus menyaring atau memilih dulu. Jangan sampai mereka datang ke Indonesia ini
kedepannya membuat masalah. Jadi perlu adanya pengawasan lebih lanjut dan juga pemeriksaan identitas yang lebih jelas lagi. Selain itu, kita lihat juga pasti kedatangan Rohingya ini ada sisi negatifnya. Jadi sisi negatif untuk negara Indonesia pasti ada. Jadi sisi negatif di sini yang pertama itu beban sosial dan ekonomi. Jadi beban sosial dan ekonomi di Indonesia itu semakin meningkat karena bebannya dari negara lain datang ke negara kita. Jadi kita semakin banyak beban, yaitu beban sosial, beban ekonomi juga karena peningkatan jumlah penduduk di area atau di wilayah Indonesia. Peningkatan beban sosial dan ekonomi ini khusus terutama di infrastruktur, layanan kesehatan dan juga pendidikan. Yang kedua itu ketegangan sosial. Ketegangan sosial yaitu kedatangan yang besar dalam waktu singkat dapat menciptakan ketegangan sosial ya. Banyak sekali 1.600 jiwa dari negara Rohingya datang ke Indonesia ini pasti menciptakan ketegangan sosial yang ada di Indonesia. Yang berikut isu keamanan. Dari isu keamanan itu kedatangan Rohingya pasti terkait dengan keamanan, terutama jika ada ketidakpastian terkait dengan latar belakang atau identitas dari pengungsi Rohingya tersebut yang dapat menjadi celah bagi aktivitas ilegal atau konflik antara Rohingya atau Indonesia atau konflik internal, konflik dari dalam. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Jadi sumber daya dan lembaga kemanusiaan dapat terbatas dalam memberikan dukungan yang memadai, mengakibatkan penurunan kualitas bagi penduduk asli maupun pengungsi ya. Jadi sumber daya, keterbatasan sumber daya ini misalnya kan ada pengungsi, ini kan pengungsi datang, Rohingya datang, pasti penurunan kualitas sumber daya pasti mengalami penurunan karena pasti pelayanannya dibagikan dengan penduduk asli Indonesia itu dan juga penduduk pengungsi. Yang kelima itu kondisi lingkungan. Jadi kondisi lingkungan yaitu kedatangan Rohingya yang jumlahnya yang begitu besar dapat berdampak negatif pada lingkungan, terutama jika tidak adanya manajemen yang tepat terhadap dampak ekologis atau lingkungan dari peningkatan populasi yang ada. Sekian video yang dapat saya sampaikan terkait dengan kasus mengungsinya Rohingya dari Myanmar ke Indonesia. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam kata-kata. Terima kasih.